Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai kalimat efektif. Nah kalian hari ini akan mempelajari tema 2 subtema 2 kelas 6, tepatnya materi kalimat efektif. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini akan Ibu jelaskan slide berikutnya ya. Tapi sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk materi selanjutnya. Sebelum Ibu memberikan penjelasan pada kalian mengenai pengertian dari kalimat efektif, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan sebuah kalimat ya. Untuk membuat sebuah kalimat itu diawali dengan kata. Misal Ibu punya kata ini perjuangan, kemerdekaan, kerjasama, persatuan. Ini adalah contoh-contoh dari sebuah kata ya. Nah nanti kata-kata ini akan dibentuk dalam sebuah kalimat. Nah seperti ini contohnya. Dari kata-kata ini tadi disusun menjadi satu dan akan membentuk sebuah kalimat. Contohnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri. Nah, dari satu kalimat ini nanti akan disusun menjadi beberapa kalimat yang bergabung menjadi satu dan akhirnya membentuk sebuah paragraf ya. Jadi paragraf ini adalah gabungan dari beberapa kalimat. Kadang lebih dari 2, kadang 3, kadang 4, atau kadang 5 kalimat dalam satu buah paragraf. Ibu memberikan contoh 2 kalimat dalam satu paragraf ya. Seperti ini bentuknya. Jadi tahu ya langkah-langkahnya ya. Dari manakah sebuah kalimat itu disusun? Yang pertama dari kata disusun menjadi beberapa kalimat. Kalimat itu bisa disusun menjadi sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Nah, anak-anak, untuk apa sih kita harus belajar mengamati dan bahkan membuat ya kalimat efektif? Untuk apa kok kita harus belajar? Karena agar komunikasi kita berlangsung dengan efektif ya. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi multitafsir. Yang ketiga, agar tidak terjadi konflik. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain harus menggunakan kalimat yang benar, kalimat yang efektif, agar orang lain juga tidak mengalami kebingungan dengan apa yang kita katakan ya, seperti itu. Makanya penting kita belajar mengenai kalimat efektif. Anak-anak, untuk mengetahui kalimat itu efektif atau tidak, kita bisa mengamatinya dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama,
Kalimat tersebut menggunakan ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD ya. Kamu jangan bingung kalau ada singkatan menggunakan EYD. Apa itu EYD? EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Contoh, Zaki pergi ke apotik. Ini tidak efektif anak-anak. Yang efektif, Zaki pergi ke apotek. Itu tulisannya ada E-nya. Perbedaan tulisannya. Nah, yang betul yang ini. Dan untuk ciri-ciri yang kedua, sistematis untuk susunan kalimatnya, berurutan ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Nanti setelah Ibu menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif, Ibu akan lebih membahas mengenai susunan kalimat efektif. Subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, dan keterangan itu apa. Nah, ini contohnya sementara ya. Ibu memiliki sebuah kalimat. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini kalimat ini memiliki susunan yang sistematis. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini termasuk subjeknya. Biasanya ditandai dengan garis bawah dulu ya, nama orang subjek itu anak. Jadi diberi tanda S seperti ini. Kemudian memproklamasikan ini termasuk predikat. Terus kemerdekaan Indonesia itu adalah objek. Di Jakarta itu keterangan tempat ya. Baik, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak boros kata ya. Tidak boros kata dan tidak bertele-tele. Contohnya, para siswi-siswi sedang belajar di kelas. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Di sini ada kata-kata yang bertele-tele. Jadi kalimat ini boros kata ya. Sudah para siswi-siswi. Jadi betulnya seperti apa? Siswa-siswi belajar di kelas. Sudah begitu aja cukup ya. Jadi ini menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, contohnya anak-anak maju ke depan lapangan. Maju itu ya pasti ke depan. Kalau mundur ya pasti ke belakang. Jadi harusnya dipilih salah satu saja. Jika ditulis kedua-duanya seperti ini, namanya bertele-tele atau pemborosan kata. Jadi yang benar, anak-anak maju ke lapangan. Ciri-ciri yang keempat yaitu tidak bersubjek ganda. Subjek tadi apa? Subjek tadi adalah orangnya ya. Ini contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, ada dua kali penyebutan adik seperti ini bersubjek ganda, tidak boleh anak. Jadi betulnya bagaimana? Seperti ini betulnya. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Sudah. Adik yang sebelah sini tadi dihilangkan agar kalimatnya menjadi efektif ya. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi di depan. Kalau
Ibu akan menjelaskan mengenai susunan kalimat efektif ya. Susunan kalimat efektif itu harus memuat SPOK, singkatannya SPOK. SPOK. Apa itu S? S itu subjek. Subjek itu apa? Orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat itu. Nah, tidak hanya orang, bisa juga kata benda, hewan, dan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua, predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjeknya. Jadi orang itu sedang melakukan apa? Kegiatan orang tersebut itu disebut predikat. Misal fatir membaca buku di perpustakaan misal. Fatir itu subjek, membaca itu predikat, seperti itu. Membaca apa? Oh, ternyata membaca objek. Objeknya apa yang dibaca? Sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjeknya itu tadi. Jadi Fatir ini baca apa? Oh, baca buku. Buku itulah yang disebut objek. Kemudian yang keempat, keterangan. Keterangan ini merupakan penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi dalam kalimat. Jadi keterangan ini ada keterangan waktu, ada juga keterangan tempat ya. Nah, tadi yang Ibu beri contoh, Fatir membaca buku di perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah keterangan tempat. Itu, jadi diingat-ingat ya, jika sebuah kalimat disusun dan memiliki subjek, predikat, objek, keterangan lengkap semuanya, maka kalimat tersebut disebut kalimat efektif ya. Ingat-ingat, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini contohnya tadi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tadi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Subjeknya mana? Subjeknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Predikatnya mana? Memproklamasikan. Objeknya mana? Nah, memproklamasikan apa sih? Oh, kemerdekaan Indonesia. Objeknya. Kemudian di mana? Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan di Jakarta. Ini masuk ke keterangan tempat ya. Kemudian ada lagi contoh TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Mana subjeknya? Subjeknya yaitu TKR dan rakyat. Melancarkan, ini masuk predikatnya ya. Melancarkan apa? Oh, serangan. Serangan ini objeknya kemana? Ke markas sekutu. Ini adalah keterangan tempatnya. Seperti itu. Nah, kalau dibentuk penulisannya seperti ini, tadi yang udah Ibu jelaskan ya, jika nanti kamu dalam sebuah soal atau pada saat ujian disuruh menentukan mana subjek, predikat, objek, keterangan, kamu cukup memberikan garis bawah ya, memberi garis bawah, putus ya, subjek, putus garisnya, beri huruf S. Untuk predikatnya mana, di garis, kasih huruf P. Objeknya mana, garis, kasih huruf O. Nah, ini putus. Kemudian keterangan seperti itu ya. Nah, pada saat kalian membuat sebuah informasi dari sebuah bacaan, itu kalian harus pandai menyusun kalimatnya menjadi kalimat efektif.
Selain kita menuliskan informasi, hal-hal apa saja yang kita dapatkan dalam sebuah bacaan, Ibu juga waktu itu pernah menyuruh kalian membuat peta pikiran, ya, peta pikiran. Kan? Nah, dalam pembuatan peta pikiran itu juga harus menggunakan kalimat efektif anak-anak, tidak boleh semaunya sendiri. Nah, seperti ini. Pikiran kalian ingat ya, judulnya apa, informasi yang kami dapat nomor 1 apa, di paragraf 1 misalnya, paragraf 2 informasi yang didapat apa, kemudian informasi di paragraf 3 apa, dan seperti itu. Pada saat penyusunan kalimatnya ini harus menggunakan kalimat efektif itu. Nana, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Selalu jaga kesehatan kalian. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri belajar kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.